Aneh tapi nyata. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pernahkah saudara mengalami sesuatu yang tidak masuk akal, tetapi ternyata Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di balik semuanya itu? Ya, kadang Tuhan memakai peristiwa yang sederhana, bahkan aneh menurut pikiran kita, untuk menarik perhatian kita. Saat sedang menggembalakan domba di padang, Musa melihat semak duri menyala, tetapi tidak terbakar. Aneh, tetapi itu nyata, saudara. Musa mendekat untuk melihat apa yang terjadi. Tanpa disadarinya, ia sedang menuju sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik dan penuh kasih di dalam nama Yesus, bukalah hati kami untuk melihat pekerjaan-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk peka terhadap suara-Mu dan berani mendekat kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita baca Keluaran 3 ayat 1-6. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 3 kebenaran sejati yang kita temukan dari ayat di atas. Yang pertama, Tuhan dapat menyatakan dirinya di tengah rutinitas kita di ayat 1-2. Ayat 1 memperlihatkan Musa sedang mengembalakan kambing domba milik Yitro, mertuanya. Ia membawa ternaknya sampai ke sisi gunung Horeb. Tidak ada sesuatu yang istimewa dalam pekerjaannya, saudara. Setiap hari ia melakukan hal yang sama. Tetapi di tengah rutinitas itulah Musa melihat sesuatu yang berbeda. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api dari tengah semak duri. Semak itu menyala, tetapi tidak terbakar. Aneh, saudara, tetapi nyata. Musa mungkin tidak pernah menyangka bahwa hari biasa itu akan menjadi hari yang sangat istimewa dan penting dalam hidupnya. Kita pun sering menjalani kehidupan dengan rutinitas yang sama, saudara. Bekerja, mengurus keluarga, melayani, pulang, lalu
mengulanginya lagi di hari berikutnya. Jangan mengira, saudara, bahwa Tuhan hanya bekerja melalui peristiwa besar. Dia dapat menyatakan dirinya justru di tengah kehidupan sehari-hari kita. Karena itu, jangan jalani rutinitas dengan hati yang tertutup. Mungkin ada sesuatu yang sedang Tuhan tunjukkan kepada kita. Karena itu, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Yesaya 55 ayat 6. Ketika Musa melihat sesuatu yang berbeda, saudara, ia tidak mengabaikannya, ia memilih mendekat untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dan yang kedua, saudara, Tuhan menginginkan kita mendekat kepadanya di ayat 3 sampai 5. Menarik untuk kita perhatikan di ayat 3 ini, saudara. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu." Ia ingin mengetahui mengapa semak itu tidak terbakar. Ketika Tuhan melihat Musa mendekat, Dia memanggil, "Musa, Musa." Musa menjawab, "Ya Allah." Tuhan kemudian berkata, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Wow, puji Tuhan, saudara. Tuhan memanggil Musa untuk mendekat, tetapi sekaligus juga mengajarkannya untuk menghormati kekudusan Allah. Mendekat kepada Tuhan bukan berarti memperlakukan Allah secara sembarangan. Kita datang dengan hati yang hormat dan tunduk. Kadang, saudara, kita ingin mengalami Tuhan, tetapi kita tidak mau menyediakan waktu untuk mendekat kepadanya. Kita ingin mendengar suara Tuhan, tetapi terlalu sibuk untuk membaca firman dan berdoa. Itu adalah baik, tetapi mari kita peka dan mendengar suara Tuhan. Tuhan memanggil kita bukan sekedar untuk mengetahui tentang Dia, tetapi untuk memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Yakobus 4 ayat 8 berkata, "Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu." Melalui bagian ini, saudara, kita dapat mengerti ketika seseorang sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, perjumpaan itulah yang akan mengubah seluruh hidupnya. Sebab siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan yang ketiga, saudara, perjumpaan pribadi dengan Tuhan mengubah cara kita melihat hidup di ayat 6. Tuhan kemudian memperkenalkan dirinya kepada Musa. "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Mendengar itu, Musa menyembunyikan wajahnya karena takut memandang Allah. Musa yang sebelumnya hanya melihat dirinya sebagai seorang gembala di padang gurun, kini ia sadar bahwa ia sedang berdiri di hadapan Allah yang hidup. Ya, perjumpaan pribadi itulah yang mengubah cara Musa melihat dirinya dan kehidupannya. Inilah yang terjadi dalam hidup kita, saudara, ketika kita sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi
melalui pertobatan, kita mulai melihat hidup bukan hanya dari masalah kita, tetapi dari kebesaran Allah. Kita mungkin masih memiliki persoalan yang sama, tetapi hati kita tidak lagi sama. Perjumpaan dengan Tuhan memberikan perspektif baru. Kita belajar bahwa hidup kita bukanlah kebetulan. Ada Allah yang memegang masa lalu, hari ini, dan juga masa depan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Karena itu saudara, jangan terlalu sibuk sampai tidak menyadari bahwa Tuhan sedang berbicara pada kita. Berikan waktu untuk berdoa, membaca firman, dan mendengarkan suaranya. Datanglah kepada Tuhan dengan hormat dan hati yang terbuka. Sebab satu perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan Yesus Kristus dapat mengubah cara kita melihat diri sendiri, masalah, dan juga masa depan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, bukalah mata hati kami agar peka melihat pekerjaan-Mu di tengah kehidupan kami sehari-hari. Ajarlah kami ya Tuhan, mendekat kepadamu dengan hormat dan mengalami perjumpaan pribadi denganmu. Ubahlah cara kami melihat hidup agar kami semakin percaya kepadamu. Berkatilah saudaraku yang membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, jadikanlah berkat bagi banyak orang. Berkatilah dengan berkat yang berkelimpahan dalam hidup mereka, dalam pelayanan dan juga di dalam keluarga. Bahkan jika ada yang studi, Tuhan berkati, buat berhasil sampai mendapat masa depan yang diharapkan. Dan jika ada yang sakit, mari Tuhan pulihkan, sembuhkan, bahkan tahirkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai setiap langkah saudara, membuka mata hati saudara untuk melihat pekerjaan Tuhan, dan menolong saudara hidup dalam kekudusan serta iman. Dan biarlah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ketika Tuhan hadir, yang biasa bisa menjadi luar biasa. Jika membutuhkan doa, konseling, atau percakapan pribadi, saudara bisa hubungi nomor yang ada pada video ini. Demikian firman Tuhan di hari ini saudara. Terima kasih. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada seri renungan SKS berikutnya. Shalom.